Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda pada pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar IPS PB 4 dengan materi peristiwa menjelang proklamasi dan tokoh-tokohnya. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, sebelum mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ada 3 peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Yang pertama adalah hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, pertemuan di Dalat, Vietnam. Dan yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, ketiga peristiwa itu nanti akan Bunda jelaskan. Simak ya. Hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi salah satu peristiwa penting yang mengiringi detik-detik diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Hanya berselang 3 hari, pada tanggal 9 Agustus 1945, kembali sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Serangan 2 bom ini menghancurkan, meluluhlantakkan pemerintahan Jepang kala itu. Selain banyak menelan kerugian secara materi, juga banyak kerugian dari jatuhnya korban, terutama rakyat sipil. Nah, peristiwa inilah yang menjadi alasan Jepang untuk menyerah pada sekutu. Tiga hari kemudian, pemerintah pendudukan Jepang mengajak Indonesia untuk melakukan pertemuan. Pertemuan ini dilaksanakan di Dalat, Vietnam. Perwakilan dari pemerintah Jepang ada Marsekal Terauchi, sementara Indonesia diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah selesai pertemuan, kembalilah ketiga perwakilan Indonesia ke Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, setibanya Bung Karno, Bung Hatta di Jakarta, setelah selesai melakukan pertemuan di Dalat, Vietnam, terjadi peristiwa penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta yang dilakukan oleh tokoh dari kalangan muda. Mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Apa yang menjadi alasan mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Ternyata mereka khawatir kalau
Bung Karno dan Bung Hatta ini berada di bawah tekanan dan ancaman dari pemerintah pendudukan Jepang. Sehingga untuk menghindari ancaman dan tekanan tersebut, dibawalah kedua tokoh ini, disembunyikanlah mereka. Tetapi setelah mendapat penjelasan dan penegasan dari Bung Karno dan Bung Hatta bahwa ancaman dan tekanan apapun tidak akan mampu menggoyahkan perjuangan bangsa Indonesia. Akhirnya, setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka mengembalikan lagi Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta pun diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira Angkatan Laut Jepang dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia merupakan teman baik dari Mr. Ahmad Subarjo dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Karenanya, beliau siap rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya ada Abdul Latif Hendra Diningrat. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, menjadi anggota PETA, yaitu pembela tanah air. Beliaulah yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan beliau juga yang membawa atau menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada BM Dia. Nama panjangnya adalah Burhanuddin Muhammad Dia. BM Dia ini adalah seorang wartawan. Beliau berperan dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menyiarkannya ke seluruh tanah air. Jadi, berita kemerdekaan Indonesia kemudian disebarluaskan oleh BM Dia ke seluruh tanah air. Kemudian ada Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pengetik naskah proklamasi. Setelah disempurnakan dari naskah tulisan tangan asli. Nah, itulah beberapa peranan tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, untuk memantapkan pemahaman teman-teman akan materi ini, Bunda sudah siapkan tugas untuk kalian. Nah, Bunda berharap teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bunda siapkan. Kerjakan dengan teliti
fahami pertanyaannya, dan teman-teman bisa lihat bukunya pada halaman 24, 25, dan 26. Bunda cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.